Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Wahidin Sagala, SPDM. Saya ditugaskan pada program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah Information and Communication in English Language Teaching di program studi pendidikan bahasa Inggris semester 6. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah KBGA 360332. Materi yang akan saya bawakan adalah receptive skills, kemudian soft skills, dan juga difficulties in learning receptive skills. Media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah PowerPoint. Jadi di dalamnya ada beberapa materi, termasuk juga capaian pembelajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Bahasa pengantar dalam perkuliahan ini saya mix bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ICT in ELT ini, mahasiswa menunjukkan kemampuan untuk merancang, menerapkan dan mengevaluasi pengajaran bahasa Inggris menggunakan pengetahuan pedagogis, melekatkan teknologi dan kontekstual untuk mendorong pendidikan yang efektif, komunikatif, dan berpusat kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan di abad 21. Course Learning Outcome pada mata kuliah ini adalah menganalisis prinsip dan peran ICT dalam pengajaran bahasa Inggris modern, menerapkan perangkat dan platform digital untuk mendukung pembelajaran dan penilaian bahasa. Selanjutnya, mendesain perangkat pembelajaran ELT yang berpusat pada peserta didik dan terintegrasi dengan ICT yang sesuai dengan kebutuhan di abad 21. Course Learning Outcome yang selanjutnya adalah mengevaluasi metodologi yang didukung oleh ICT yang terkait dengan kompetensi komunikatif di keterampilan sesuai dengan kelas yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa menunjukkan literasi digital yang baik melalui pembuatan dan penggunaan sumber belajar multimedia dalam ELT. Mata kuliah ICT in ELT ini akan berdurasi selama 1 jam 40 menit. Keberhasilan mahasiswa dalam mata kuliah ini ditandai dengan kemampuan mahasiswa untuk mengintegrasikan teknologi secara pedagogis. Dalam hal ini, mahasiswa mampu mendesain rencana pembelajaran yang diintegrasikan dengan ICT secara bermakna, bukan hanya sekedar hiasan. Kemudian, mahasiswa menunjukkan untuk kemampuan berpikir kritis, kemampuan mengevaluasi efektivitas dalam penggunaan teknologi. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan diskusi dengan pendekatan dialogic teaching. Ada 2 pembelajaran yang digunakan, yaitu sinkronus dengan asinkronus. Sinkronus dengan proses pembelajaran tatap muka secara langsung, sementara asinkronus akan menggunakan model LMS atau e-learning.umsu.ac.id untuk melihat keterlibatan mahasiswa selama kuliah. Nah, di dalam kegiatan asinkronus, mahasiswa akan diberikan seperti tugas rutin, kemudian kuis-kuis yang berhubungan dengan topik setiap pertemuan pada hari itu. Proses pembelajaran dialogic teaching digunakan pada kelas ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar mampu berpikir kritis. Kemudian tidak hanya sekedar menghafal bagian-bagian melalui mind mapping atau peta konsep, melainkan mahasiswa akan mempertanyakan hubungan atau membenarkan jawaban serta menerapkannya dalam konteks pengajaran yang real atau pembelajaran yang nyata. Kemudian, relevansinya dengan pendidikan guru. Sebagai calon pendidik, mahasiswa perlu memodelkan interaksi secara dialogis. Maka dalam hal ini, mahasiswa akan memberi contoh praktis tentang cara mendorong pembicaraan
eksploratif di kelas mereka sendiri. Oke, dalam pembelajaran ini ICT in ELT ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam kegiatan belajar. Salah satunya buku yang saya tulis sendiri bersama tim teman-teman saya dengan judul Keterampilan Dasar Mengajar Guru. Nah, di dalam buku ini diulas tentang cara-cara bagaimana kita atau mahasiswa akan mengeksplorasi setidaknya ada 7 keterampilan dasar mengajar guru. Nah, mahasiswa dapat menggunakan buku ini sebagai referensi belajar mereka. Selanjutnya, ada pun buku yang saya tulis secara solo, yaitu English Applied Linguistics, Pendekatan Utilitarian Terhadap Bahasa. Nah, buku ini pada dasarnya adalah buku linguistik bahasa Inggris. Nah, yang bisa diterapkan ke dalam berbagai aspek, ke dalam berbagai ilmu, seperti ilmu forensik ataupun ilmu jurnalistik. Kemudian buku yang lain yang saya tulis bersama teman-teman adalah Consecutive Interpreting. Consecutive Interpreting ini membahas tentang bagaimana mekanisme terjemahan secara langsung atau yang disebut sebagai consecutive. Selain menulis, saya juga aktif untuk mengedit buku. Dalam hal ini judulnya adalah Etika Profesi Pendidikan pada Perspektif Moralitas Pendidikan. Setelah ini saya akan menyampaikan kegiatan belajar mengajar bersama dengan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah datang mahasiswa. Hari ini kita berada di pertemuan ke-6 ya. Topiknya adalah tentang Deciphering Skills, Soft Skills, and Difficulties. Jadi di dalam mata kuliah ICT in ELT. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh Farhan. Silakan Farhan. Okay, before we start our lesson today, let's pray to our God. Start pray. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa rasulah. Rabbil jinni ilma wa rizqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Amin ya Allah. Oke. Pertama-tama sebelum saya memulai pembelajaran ini, saya ada baiknya memberikan beberapa tentang capaian perkuliahan, kemudian learning outcome, kemudian course description. Nah, pertama-tama untuk program learning outcome ini adalah hasil yang dibuat. Kita harus belajar mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab dengan apa yang sedang kita pelajari pada hari ini. Kemudian mahasiswa dapat menguasai suatu prinsip didaktik bahasa Inggris dalam berupa metode, kemudian prosedur, serta keilmuan dalam bahasa Inggris untuk melakukan suatu perencanaan, kemudian mengelola, mengimplementasi, dan melakukan evaluasi sesuai dengan teks yang diperlukan oleh abad 21. Nah, kemudian mahasiswa mampu mengambil suatu keputusan. Dalam hal ini adalah pembelajaran. Keputusan itu baik dari segi jawaban ketika nanti kita terlibat dalam diskusi selama perkuliahan ini. Nah, kemudian mahasiswa mampu menghasilkan konsep dan prinsip pedagogis. Apa yang kita pelajari ini adalah kegiatan pedagogis yang yang memanfaatkan teks sesuai dengan kebutuhan di abad sekarang. Nah, itu adalah program learning outcomes. Nah, yang kedua listen learning outcomes ini tujuan pembelajaran. Apa yang harus didapat oleh mahasiswa dari pembelajaran ini? Nah, yang pertama mampu mengidentifikasi sub keterampilan. Ada keterampilan, kemudian ada subnya. Merupakan bagian-bagian dari keterampilan. Nah, dan tantangan apa untuk mengajar keterampilan deskriptif? Karena konteksnya pada hari ini kita belajar tentang deskriptif. Nah, dan kaitannya dengan penggunaan ICT. Nah, kemudian mahasiswa mampu membahas dan mengevaluasi alat ICT dalam platform digital.
tentunya dengan melekatnya ICT ke dalam ELT, maka kita harus senantiasa menggunakan produk digital atau platform digital apa yang kita bisa gunakan, misalnya e-learning atau Google Classroom atau YouTube mungkin, atau sosial media lain, tapi tidak lari daripada konteks pembelajaran ELT, English Language Teaching. Kemudian mahasiswa mampu merefleksikan bagaimana ICT mendukung pembelajaran yang dibedakan dalam reseptif, yaitu listening dengan reading. Itu adalah untuk listen learning outcomes. Nah, ada lagi tujuan pembelajaran. Nah, hasilnya apa? Dari mata kuliah ini diharapkan bisa mampu menganalisis peran ICT. Kita sudah mempelajari, kemudian kita menganalisis peranan si ICT dalam ELT. Nah, kemudian menerapkan perangkat platform digital. Jadi suatu saat mahasiswa akan menjadi seorang guru. Tentu zamannya berbeda dengan zaman saya hari ini, maka platform ICT apa yang bisa digunakan ketika nanti kalian berada di kelas. Nah, kemudian setelah menerapkan, kemudian mendesain. Nah, kemudian ada listening, how do we listen? Nah, di sini yang sering gagal para pembelajar untuk melihat apakah informasi yang mereka dapatkan itu sesuai nggak dengan apa yang ada di dalam suatu rekaman. Apa masalahnya kira-kira? Masalahnya banyak. Nah, maksudnya ke dalam sini, receptive skill difficulties. Inilah kesulitan-kesulitan ketika seorang pembelajar mendapatkan pembelajaran tentang receptive reading dan listening. Adanya unknown words. Kenapa bisa terjadi unknown words? Kira-kira kenapa? Apa? Limited vocabulary, bisa juga lack of vocabulary, bisa juga the time spent of reading is still low. Nah, waktu membacanya rendah, ya kan? Kemudian waktu listeningnya juga, misalnya kita mendengarkan suatu lagu, ya kita suka dengan lagu ini. Misalnya lagu dari penyanyi barat, dari musik kita suka, kemudian dari liriknya kita curious. Apa ini kira-kira liriknya? Pasti kita cari liriknya, kemudian kita cari artinya. Itu bisa jadi salah satu cara untuk mencari unknown words atau unknown vocabularies atau rare words. Bisa juga jarang-jarang kata-kata yang jarang kita dengar atau yang unfamiliar dengan kita. Nah, kemudian ada grammar. Nah, grammar yang kita bisa belajar di sekolah ya, dari buku banyak, ada functional grammars. Tapi agak sedikit membosankan. Ada cara yang lain. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas bagaimana in English. Mungkin ada kaitannya dengan itu ya. Ada yang bisa jawab? Yes, please. So my name is Shwada, and the answer is the first one is unknown words, or we can say idioms. So if someone listen or read something that idioms in that in the material, so there will be hidden meanings, right? So it's kind of hard to understand. And the next one is the lack of vocabulary. It's like what my friend said before. It is also important to improve our vocabulary so we can make it more easy for us. Yeah, okay, that's good. Yeah, I think idiom is a top difficulty so far. In order we have to find the meaning of it, the unspoken meaning. Nah, ya kan? Ada unspoken meaning. Nah, jadi ada unsur linguistik yang harus dipahami dari idiom ini. Ada makna tersirat dan ada makna yang tersurat. Makna yang lugas itu adalah makna yang sebenarnya. Tapi dalam konteks idioms, misalnya apa ya idioms? Apa ya idioms? Peribahasa. Iya. Misalnya like a piece of cake. Sorry? A piece of cake. Okay, a piece of cake. In literal meaning, a piece of cake, ya kan? Piece of cake. Nah, itu kan makna yang sebenarnya.
Tapi ada makna yang lainnya, makna tersirat, receptive skill development. Di mana ICT tools atau instrumen ICT atau whatever is it in the context of ICT instruments or digital platforms can support receptive skill development. Berarti maksudnya? Jadi maksudnya di mana ICT ini ada kelas tradisional, kemudian ada ICT diambil dari langit, kemudian bisa diletakkan ke dalam kelas. Nah, tapi konteksnya adalah receptive skill development. Nah, berarti kalau receptive skill bisa listening dengan reading. Apakah perlu dua-duanya atau pilih salah satu, fokus on listening or just focus on reading? Oke, nah jadi caranya saya beri waktu selama maksimal 10 minutes for you to discuss about it. Okay, and then after that, 10 minutes later, you can present in front of your audience. Nah, misalnya ini audiensnya siapa? Ya, inilah. Kemudian bagian sini, audiensnya siapa? Yang bagian tengah, yang paling serius. Oke, kemudian yang paling serius kedua di bagian ini. Misalnya salah satu siapa? Misalnya peran atau suara nanti bisa present. Berapa menit ya? 5 minutes ya? 5 minutes aja, max 5 minutes max. Oke, silakan. Nanti kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya kepada saya. Oke, silakan. Oke, we will be the first presenter. Silakan Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so my name is Muna Arazat and I'm from Group 1. So as you know, today we got the test from our lecture, and the test is actually about reflection, peer teaching. Alright, so we are from the Group 1, got the first question, and the first question is, if you had to teach skimming to junior high students, what materials would you use? Alright, so we as the teacher for the junior high students, actually for the 7th grader, and the materials that I want to give for my students is actually about the really simple text to test my students' skimming skill. As we know, skimming skill is when we read the text with the first time, but we also already got the main point or the important point from the text. So yeah, I will give the materials about the really simple text for my students, and after that I will give the time for my student to read the text, and then after that I will give the question about the skimming skill. Alright, that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya. Oke, selanjutnya the next presenter. Silakan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you guys? Good. What I said before? How are you? Is it clear? Yes. Okay, my name is Dewi Nirwana. I want to teach you how to listen without the struggle of accent. So first I will play an audio, and then the first question is, what is the name of the interviewer by the video of interviewing for a job. Listen carefully, I will not repeat it twice. Hello, Mrs. Stevens. My name is Jane Phillips. I'm the Personnel Director. I'm pleased to meet you. What is her name? James. Okay, now what you got from the audio?
the name Only the name. So you don't have. So the first strategy is you don't have to focus to the other thing they speak. You have to focus only the questions, including the answer. So what is the question? The name. The name. And then the answer? Julius. Okay, that is the strategy when you struggle, when you're listening for the accents. That's all from me. Thank you. Oke, presenter terakhir dari kelompok 3, silakan perwakilannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm from Group 3 and the question is about when can institute support accepted skill development. Okay, accepted skill and listening and reading. In this section, I will explain about listening. In the listening, ICT tools support to listening, learning listening. Like we can use like BBC Learning, Voice of America, and then any podcast, YouTube, apps like Duolingo, Elsa, and then I will to give example by using audio from YouTube. Please listen carefully and answer the question from the audio. Okay? Welcome to English Learning Hub. English listening test. This test take a pen and paper so you can take part 1. Listen to a student talking to the receptionist of a language school. Are you a new student? Yes, I am. I need to ask you some questions. Okay. What's your first name? Elisa. Elisa? Okay. What is her first name? How do you spell that? A-L-I-S-A. Thanks. And what's your surname, Elisa? Bernard. That's B-E-R-N-A-R-D. Fine. How old are you? I'm 22. Okay. Next, the last question. What's she age? Her age. 22. 22. 22. Yes. Oke, nah itulah tadi presentasi peer teaching ya. Apa tadi nama topiknya? Receptive skills, soft skills, and Oke, nah jadi sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, saya mau rekap dulu. Nah, pada hari ini kita sudah belajar mengenai receptive skills. Dalam receptive skill itu ada beberapa sub skill yang mendukung daripada skill. Itu dalam konteks ini adalah reading and listening, and then the receptive skill difficulties. Nah, kita udah discuss tentang berbagai masalah, terutama dalam pembelajaran, baik itu uncommon vocabulary atau uncommon words, kemudian ada difficulties how to understand others action, dan kemudian time spent mungkin sangat berpengaruh ya di sini karena semakin banyak kita mendengarkan atau membaca, maka tatanan vocabulary akan semakin banyak pula. Nah, kemudian kita juga sudah menjelaskan solution untuk difficulties ini berdasarkan dari presentasi mahasiswa semuanya. Nah, dengan mengkaitkan dengan kondisi yang ada di lapangan, yang ada di kelas-kelas yang ada di Indonesia, kemudian merupakan memberikan bentuk gagasan dalam kegiatan belajar ELT tradisional dan dikaitkan dengan information and communication technology. Oke, ada pun beberapa referensi yang bisa dicari, buku keterampilan dan belajar guru itu mungkin ada di perpustakaan atau di Gramedia juga ada. Kemudian beberapa referensi lainnya yang sebagian ada yang dia jurnal tapi dia membahas tentang ICT
dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Oke, saya kira cukup. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga mata kuliah ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.